Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera and salam waras untuk kita semua. Doa saya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Oke guys, langsung saja kali ini kita akan membahas sedikit tentang hijab. Hijab sendiri sebenarnya sesuatu yang sering diperbincangkan oleh saudara kita di umat Islam. Ada yang mengatakan hijab itu harus wajib hukumnya untuk menutup aurat. Ada juga yang mengatakan hijab itu tidak wajib karena hijab itu adalah budaya dari Timur Tengah, terlebih khusus dari Arab, yang itu saat ini sedang digunakan oleh muslimah Indonesia pada umumnya. Dan ada juga yang begitu bangga dan merasa mendapat hidayah yang luar biasa ketika mereka sudah bisa menggunakan hijab dengan teratur dan tertib. Oke, dan itu menurut saya pandangan mereka dan urusan mereka dalam keyakinan mereka. Namun yang mau saya soroti pada saat ini, tahukah saudara kalau ternyata hijab-hijab yang beredar di Indonesia ini datangnya dari mana? Dan ketika saya cek fakta di beberapa media, hampir sebagian besar hijab yang beredar di Indonesia ini, bahan bakunya bahkan hijabnya itu sendiri datangnya dari Cina guys. Dari Cina yang notabene katanya negeri kafir, negeri komunis dan lain sebagainya. Bahkan dalam berita yang saya baca, mereka mengambil bahan bakunya dari China, lalu memasang label Made in Indonesia. Bayangkan. Supaya apa? Karena kalau Made in China, otomatis mereka para hijabers akan menghindar dan tidak mau membeli. Karena apa? Ada label Cinanya. Jadi untuk mengelabui para hijabers ini, ya ini cuma pandangan saya ya, para desainer pakaian hijab ini atau pakaian muslimin ini, mereka mengambil atau membeli bahannya dari Cina, tetapi label Cinanya dibuang, lalu ditempelkan dengan label milik mereka atau Made in Indonesia, supaya para hijabers ini bisa membeli itu dengan tanpa rasa rasa berpikir, ini kan buatan kafir, ngapain saya beli, kan gitu kira-kira. Dan ini terlebih khusus untuk orang-orang manusia yang sok-sok anti produk kafir. Dan ternyata mereka dikelabui oleh para desainer pakaian muslim. Kainnya, bahannya dari Cina, atau mungkin jilbabnya dari Cina, lalu sampai di Indonesia diganti label dengan Made in, produk asli Indonesia. Luar biasa. Itulah otak bisnis guys. Bagaimana supaya barang-barangnya laku. Oke, supaya kalian jangan kira Pavel ini beritakan hoax, mari kita saksikan sampai tuntas informasi ini. Oke guys, salam waras and God bless you. Ini diposting oleh CNBC Indonesia dengan sebuah judul yang sangat menarik. Desainer produk Cina kuasai pasar hijab Indonesia. Ya, berarti hijab-hijab yang dipakai oleh para hijabers ini kebanyakan produk Cina ya, dari Cina, bukan asli Indonesia.
Oke, kita baca berita lengkapnya. Jakarta, CNBC Indonesia. Perkembangan hijab di Indonesia terus meningkat. Desainer Restu Anggriani pun mengakui kalau permintaan hijab dalam negeri tidak pernah menurun. Melihat hal itu, pemilik label ETU tersebut kini sedang fokus untuk menggarap pasar lokal. Ia menilai kalau potensi pasar hijabnya lebih besar dibanding negara lainnya. Pasar hijab Indonesia semakin meningkat karena yang pakai hijab semakin banyak. Potensi pasarnya besar banget. Daripada kedaulatan negara lain yang menguasai kita, mending dari kita untuk kita. Kan juga bisa membangun ekonomi kita. Papar desainer dengan sapaan akrab itu kepada CNBC Indonesia di Jakarta Fashion Week 2019, Senayan City, Jakarta Pusat. Lalu menurut itu produk Cina yang cukup besar, ya, ini pengakuan daripada desainer hijab ini, ya. Produk Cina cukup besar menguasai pasar hijab di Indonesia. Bahkan tanpa menyebut namanya, ia mengatakan ada label lokal populer yang impor bahan dari Cina sebanyak 200.000 unit setiap bulan. Wah, berarti labelnya label Indonesia, ya. Tetapi produknya asal Cina, negeri kafir katanya, ya. Tetapi hijab yang dipakai kira-kira kafir nggak ya? Kan yang dipakai produk kafir, guys. Lalu ketika baru mulai membangun bisnis hijabnya, itu pun mengaku sempat impor produk dari Cina, ya, dan Jepang. Termasuk si desainer terkenal ini juga sempat, ya, produk barang dari Cina karena memang barangnya murah, ya, entahlah kualitasnya bagus atau tidak, lalu dipasang label Indonesia padahal buatan tangan Cina. Ia memilih Cina karena harganya sangat murah dan Jepang lebih ke teknologinya. Cina itu murah banget soalnya, dan banyak produsen hijab Indonesia yang impor dari Cina. Kayak kerudung yang disebut jilbab Saudi itu juga dari Cina tambahnya. Wow, bahkan jilbab Saudi, ya, namanya jilbab Saudi tapi produknya bahannya dari Cina. Setelah punya bisnis yang sustainable seperti sekarang, itu memilih untuk berkolaborasi dengan pabrik lokal. Ia mengaku bekerja sama dengan pabrik kain di Bandung dan Solo. Sudah sekitar 2 tahun itu memilih menggunakan produk lokal karena secara kualitas lebih baik. Wow. Setelah mendengarkan berita ini, apa tanggapan saudara? Masihkah saudara anti Cina? Anti produk kafir? Masihkah saudara mencaci maki kaum-kaum kafir yang katanya bahlul dan tolol? Padahal yang kalian katai bahlul dan tolol itulah yang mencukupkan segala kebutuhan, bahkan kebutuhan ibadah kalian pun dicukupkan oleh orang kafir. Diberkatilah orang kafir karena produk orang kafir dipakai untuk ibadah kepada Tuhannya. Dan tidak bisa lagi, ya, berkomentar apa-apa si kadrun-kadrun ini. Saya yakin mereka akan terdiam dan senyum-senyum sendiri atau kesal karena ternyata barang-barang yang mereka andalkan, pamerkan, ya, padahal
semua itu produk kafir. Oke, salam waras. Belajarlah menghargai siapapun. Nggak usah ngafir-ngafirin orang, nggak usah anti-anti Cina, anti-anti kafir. Padahal dari makan, minum sampai berak, ya, barang-barang yang digunakan itu rata-rata pemiliknya, produknya asal dari negeri kafir. Oke guys, God bless you.